Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal accurate yaitu uji kompetensi akuntansi tahun 2022 paket 2 ya. Kita kerjakan pakai accurate. Soalnya sama, yaitu PT Jaya Tama. Ini soalnya sama dengan yang dari kementerian ya, dari Kemendikbudristek ya. Saya hanya menambah sedikit untuk di informasi dan juga penyesuaian sedikit untuk di equipment karena biar aturan pajak sama ya. Baik, sebelum kita mulai, saya sudah menyiapkan daftar-daftar yang akan kita gunakan, daftar akunnya, daftar pelanggan, daftar pemasok, dan seterusnya sampai ke daftar aset. Yang ini merupakan penjabaran dari soal ini. Kita buat Excel sebagian biar lebih mudah untuk diimpor ya. Teman-teman silakan unduh dulu. Kita langsung mulai dari sebelah sini. Kita buat data perusahaan baru. Kita klik di sini. Nah, nyimpennya kita satukan dengan folder yang tadi ada filenya ya, di sini ya. Saya kasih nama PT Jaya Tama ya. Kita create, kita oke. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini sudah muncul ya nama PT-nya. Baik, sambil menunggu proses create database baru, ini adalah informasi perusahaan bergerak di perdagangan. Kemudian ini adalah soalnya cut off-nya nanti bulan November ya, karena kita akan mulai memakai accurate dimulai pada bulan Desember yaitu tahun 2021. Silakan teman-teman nanti simak di bagian saldo awal perusahaan ya. Kita mulai dari sini teman-teman, supervisor untuk username dan password kita oke. Kita mulai dari sini, bahasa Indonesia kita pilih, kita klik lanjut. Persiapannya kita pilih Mahir ya, datanya lengkap tadi, jadi Mahir bisa. Kita lanjutkan di sini. Mata uangnya kita hanya pakai rupiah saja, tidak ada mata uang asing. Nilai tukarnya kita isi 1 sama dengan 1. Negaranya tentunya Indonesia tercinta. Mata uangnya simbolnya kita ketik Rp saja. Kemudian kita klik lanjut. Kita isi nama PT-nya, PT Jaya Tama. Alamatnya kita isikan juga. Tanggal mulainya berarti 30/11/2021 ya, cut off-nya. Tahun pajaknya atau fiskalnya ini kita isi 2021. Default ini dia ikut di komputer otomatis ya. Teman-teman kalau mau diganti boleh diganti tanggal bulan 12 tahun 2001 ya. Karena nanti transaksinya di bulan itu. Kita ya, karena dia jual beli rak ya, lemari display. Kemudian value-nya ini kita cek di SPT. Oke. Sampai di sini kita lanjut. Nah, di sini teman-teman kita sudah siapkan tadi yang kita sampaikan daftar akun. Silakan dibuka sendiri nanti daftar akunnya. Nah, ini kita hapus dulu. Sisakan 2 saja, yaitu opening balance dan RE. Ini kita ganti dulu biar hapus. Oke, lainnya kita hapus. Ini juga nggak dipakai, jadi kita hapus karena nggak ada mata uang asing. Berikutnya kita klik dari sini untuk impor berkas. Kita pilih foldernya. Terus di sini tipenya kita ganti ke Excel. Di sini pilih akunnya, kita klik ya. Kemudian ambil data. Nah, sebelum kita petakan, ini kita hapus dulu baris yang paling atas. Setiap mengimpor dihapus dulu, nggak kita pakai. Nah, ini kita geser saja biar enak mappingnya ya. Kita definisikan dari sebelah kiri nomor akun ke nomor akun, nama akun, saldo awal ya. Kemudian saldo per tanggal, tipe akun. Nah,
Kasbank, kita pilih Kasbank. Kemudian piutang, aktiva lancar lainnya, terus persediaan, terus aktiva tetap ya, akumulasi penyusutan, hutang, akun hutang lancar lainnya, oke, hutang jangka panjang, ekuitas, kemudian pendapatan ya, kemudian harga pokok penjualan, setelah itu beban, kemudian pendapatan lainnya, ini dia, terus beban lainnya ya, ke beberapa banyak ini. Oke, cukup sampai di sini. Kita cek dari atas lagi, pastikan tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang salah. Jadi teman-teman harus teliti di sini. Oke, kalau sudah yakin benar, kita oke. Kita tap lagi di sini, sudah nggak ada yang isi ya. Setelah itu kita tinggal impor data ya. Ada 51 data yang kita impor kalau berhasil semuanya. Baik, sudah terimpor semuanya, alhamdulillah. Kita oke teman-teman. Berikutnya kita klik lanjut. Di sini kita akan setting defaultnya untuk bayaran di muka penjualan. Kita gunakan account payable karena kita nggak ada deposit dari customer ya. Kemudian uang muka pembelian kita gunakan account receivable. Diskon penjualan kita gunakan sales diskon. Ini yang dua nggak kita gunakan karena kita nggak ada laba rugi selisih mata uang. Lanjut. Soalnya di sini ada keterangan yaitu untuk pembelian 315N45, terus untuk penjualan 210N30. Ini syaratnya. Nah, jadi kita bikin dulu ya. Ada denda juga 1% di sini. Kita tulis dulu di sini. Syaratnya kita mulai dari 2/10, ini 30 ya. Kita enter. Kemudian 315/45 ya. Sesuai di soal, kita enter. Tambahkan 1, 0, 0 ya. 0 untuk COD. Nah, jadi ada 3 ya. 2/10, 3/15 ditambah dengan yang COD nanti. Kemudian kodenya kita kasih huruf T, namanya VAT ya, pajak pertambahan nilai, value added tax ya, 10%. Sesuai yang di soal di sini kena VAT ya, kena 10% ini di sini VAT in atau VAT out ya. Pajak penjualannya berarti VAT out. VAT out. Kemudian pajak pembeliannya berarti VAT in ya. Oke. Kalau sudah 10% udah benar semuanya, kita klik lanjut. Untuk tipe pelanggan kita gunakan umum, nggak diganti. Metode pengiriman juga tidak ada di soal, jadi kita langsung skip saja, lanjut. Di sini kita impor daftar pelanggan. Daftarannya kalau di soal di sini ada 4 ya, ada 4 pelanggan. Kita geser dulu teman-teman ke bawah. Ini daftar pelanggannya ya, ada 4 ya. Ini sudah kita pindahkan ke Excel tadi di sini. Tinggal kita tarik data. Klik di sini untuk impor dari berkas. Terus kita pilih yang folder ini. Tipenya kita pilih ke Excel. Kita klik pelanggan, ambil data. Nah, ini sudah kita impor ya. Kita hapus dulu row yang paling atas. Nah, sudah kita isikan termasuk denda segala macam sudah kita setting di sini. Tinggal kita mapping di atas ya. Kita samakan dengan kolom yang kita impor barusan.
nomor pelanggan, nama pelanggan, kemudian alamat, saldo per tanggal, kemudian saldo awal. Kebetulan soalnya nggak ada nomor fakturnya ya. Syarat ini atau termin kita bikin sama biar enak. Kita definisikan ke 210 N30. Pajak pertama. Oke. Isinya adalah VAT ya atau PPN. Kemudian mata uang. Mata uangnya rupiah. Kita isikan rupiah. Nah, kita tap lagi sampai di sini kosong ya, teman-teman. Terus di sini ada tipe pelanggan, tadi kita tulis umum ya, klik seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita impor data. Nah, teman-teman di sini ada tambah saldo jika nomornya sama. Ini misalkan dalam satu kasus satu PT ada dua faktur yang berbeda, maka nanti otomatis dia akan gabung gitu kan. Artinya satu PT itu akan muncul 2-3 faktur. Nah, di sini kebetulan nggak ada yang beda ya. Jadi semua maksudnya satu PT satu tagihan gitu. Kita impor data. Ya, jadi nanti ada 4 data yang akan terimpor. Oke, alhamdulillah selesai. 4 terimpor, nggak ada yang gagal. Kita oke. Kita klik lanjut. Langkah yang ke-9 adalah pemasok sama di soal hanya ada 2. Kita klik. Dari sini kita ganti tipenya ke Excel, klik pemasok, kita ambil data. Nah, di sini ada 2 supplier ya, yaitu PT Dirama dan PT Andara. Ini yang sudah kita tarik datanya. Kita hapus dulu row yang paling atas. Nah, tinggal kita definisikan dari kolom sumber ke definisi kolom di accurate. Nomor masuk kita isi, nama pemasok, terus alamat, terus saldo per tanggal, terus saldo awalnya. Oke. Syarat atau termin. Oke, 3/15. Kita oke. Terus pajak pertama ini ya. Kita oke. Mata uang. Kita pilih rupiah. Nah, sampai sini udah habis ya. Tinggal kita impor. Ini sama kayak tadi. Kalau satu PT 2 faktur kita tinggal checklist. Oke, data impor 2 sudah berhasil. Kita lanjutkan ke langkah yang ke-10. Ini departemen, nggak kita gunakan menu ini untuk proyek. Kemudian lanjut ke langkah pengisian gudang juga dipakai ya, filter saja. Sekarang kita isi default barang ke yang ke-12. Persediaannya kita mapping ke merchandise, penjualan, sales merchandise, retur penjualan, sales return, diskon barang penjualan, sales diskon, akun barang terkirim, good in transit, HPP, kemudian retur penjualan ke inventory ya. Akun biaya kita pilih other expense. Paling bawah kita pilih unbilled goods ya, akun barang belum tertagih. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah 13. Di sini nggak kita gunakan di produksi, kita lanjut lagi. Metodenya adalah yang kita pakai tadi soalnya Vivo ya teman-teman ya. Jadi kita pilih Vivo untuk yang pakai 2. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 2 barang yang kita impor ya ini. Ya. Sebenarnya kita bisa ketik manual satu, tapi nggak apa, sudah kita save datanya.
Kalau sedikit ketik manual simpel, tapi kalau barangnya banyak agak repot. Ya, seperti biasa kita samakan dulu, kita ganti Excel, daftar barang, kita ambil data. Nah, data sumber ini row yang paling atas kita hapus dulu. Oke, kita tinggal definisikan dari data sumber ke sini. Nomor barang, deskripsi barang kita isikan, tipe persediaan barang jadi ya, barang langsung dijual, konsumen. Kemudian kuantitas unit 1, total biaya, kode pajak penjualan VAT, terus kode pajak pembelian juga VAT ya. Kita tab sampai sini kosong teman-teman. Kemudian tipe barangnya kita pilih persediaan. Kalau sudah tinggal kita impor data. Oke. Dua sudah terimpor. Nah, sampai di sini barang selesai, kita klik lanjut. Langkah ke-16, kita akan memasukkan aset tetap ya. Ini ada tipe pajak, kemudian tipe asetnya apa, kemudian daftar asetnya apa saja. Karena di Accurate nanti aset otomatis akan dihitung adjustmentnya, penyesuaiannya, akumulasi sesuai aturan pajak yang berlaku. Jadi cukup simpel di sini, enaknya di situ Accurate. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita klik foldernya, kita pilih Excel, kita pilih nomor 5 ya, kita ambil data. Jadi kita akan memasukkan yang tadi kita setting ini ya, daftar tipe aset pajak ya, itu ada 3 permanen, garis lurus yang 8 tahun dan juga tanah nggak disuka. Oke, ini kita hapus dulu row-nya. Kita hapus, kemudian kita mapping golongan aktiva tetap pajak, kemudian umur ekonomis, kemudian metode penyusutan. Oke. Garis lurus, kita pilih garis lurus, kemudian tidak disusutkan, tidak terdepresiasi. Kalau sudah, sini udah kosong, nggak ada mapping lagi, tinggal kita impor data, ada 3. Next, kita lanjut ke langkah yang 17, kita ngimpor yang file yang ke-6 ya. Klik dari sini, Excel, kita pilih nomor 6, ambil data. Row yang paling atas kita hapus dulu seperti biasa. Tinggal kita mappingkan tipe aktiva tetap, kemudian tipe aktiva tetap pajak. Kalau sudah kita oke, kita tab ya. Kalau sudah kita impor data, ada 4. Oke. Baik, kita klik lanjut langkah yang ke-18. Klik di sini untuk impor dari berkas. Seperti biasa kita ambil data, pilih tipenya ke Excel ya. Kita pilih yang terakhir, ambil data. Teman-teman, kita breakdown ya, soalnya di sini kita jabarkan. Kita hanya punya land, kemudian building, peralatan, dan vehicle. Vehicle-nya di soal ada 3 jenis ya, jadi kita breakdown seperti ini jabarkan. Oke, sudah diambil datanya, kita hapus dulu row yang paling atas teman-teman. Oke, baik, kemudian kita definisikan dari paling atas tipe aktiva tetap pajak. Sini kita pilih tipe aktiva tetap ya.
building, kode aktiva, deskripsi keterangan aktiva, tanggal beli, tanggal pembelian, kemudian tanggal pemakaian, terus umur tahunnya, metode depresiasi, tidak disusupkan, metode garis lurus, oke. Akun aktiva, plan ya, kemudian ini building, office at cost, ini vehicle. Oke, sudah kita oke. Kemudian akumulasi, building, then equipment, dan juga vehicle kita oke. Terus beban penyusutan, akun beban depresiasi. Di sini kita pilih 109 ya. Kemudian 110. Terakhir vehicle ini. Oke. Kita oke teman-teman, pastikan sudah benar. Sumber dana kita isi sumber dana. Terus akun sumber dana kita ambil dari opening balance equity, kita oke. Nilai residu. Oke, sudah di mapping semua teman-teman, sudah. Pastikan tidak ada yang salah ya, sesuai yang di sini, agar nanti ini mappingnya benar semuanya. Kalau sudah, kita impor data. 6 terimpor. Nah, sampai sini kita lanjut dulu. Selesai sampai langkah yang ke-19 ya. Penginputan data selesai. Cuman di sini masih ada akun yang belum terisi, yaitu akumulasi. Kemudian depresiasi belum ada ya. Jadi kita untuk menginput angka ini agar sesuai di soal, kita klik lanjut dulu teman-teman, lanjut. Kita klik akhir. Nah, kita klik selesai. Setelah itu kita lakukan aktivitas untuk period end. Proses akhir bulan dulu. Bulannya adalah kita pilih bulan November karena datanya adalah per 30 November. Tahunnya jangan salah, 2021. Oke, kita klik seperti ini. Setelah itu kita oke. Nah, sekarang kita cek trial balance-nya dari laporan, daftar laporan. Kemudian di buku besar kita cek neraca saldo klasik ya, untuk kita samakan dengan saldo yang di soal. Nah, oke, tanggal ini kita benerin dulu 30 ya, 11/2021. Setelah itu kita oke. Nah, ini hasilnya teman-teman, 11 miliar ya, kita cocokkan dulu. 11 miliar 014 968 920 ya. Kalau sudah sama, ini sudah muncul lengkap seperti di soal ya. Akun-akunnya tinggal dicek sama dengan yang data tadi, terutama kaitan akumulasi 29, 112, kemudian berapa lagi tuh ya, nih 29, 166 dan seterusnya. Jadi teman-teman sudah selesai untuk input setup database awal. Kita lanjutkan ke transaksi ya. Oke, kita langsung saja ke transaksi. Baik, saya close dulu biar enak. Oke, kita bukti yang pertama, ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk bayar gaji karyawan. Kita gunakan kas bank.
kasbank, kemudian pembayaran. Karena ini bayarnya untuk gaji bulan November, jadi nanti kita gunakan menu hutang ya. 01 BKK, tanggalnya berarti 01/12/2021, gaji karyawan bulan November. Oke. Akunnya kita pilih hutang beban karena hutang bulan November ya. Rp31.250.000. Kita klik di sini, kalkulatornya sudah terisi, teman-teman. Kalau sudah benar semua di sini, tinggal kita simpan dan tutup. Nah, kemudian dokumen yang kedua, bukti kas masuk dari Seni Andrea, pembayaran piutang dari dia ya. Jadi kita gunakan menu kasbank, penerimaan, kita pilih ke cash in bank, vouchernya kita isi 01 BKM, tanggalnya 2/12/2021. Ya, pelunasan piutang dari Seni Andrea. Oke, di sini kita masukkan ke other receivable karena masuk piutang lain-lain. Oke, kita isi 1.875 ya. Oke, klik kalkulatornya, cek lagi sekali lagi biar nggak salah dokumennya. Setelah itu kita simpan dan tutup. Dokumen yang ketiga, bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini bayar hutang ke PT Andara. Kita gunakan menu pembelian, pembayaran pembelian. Kemudian kita pilih namanya PT Andara. Formnya kita isikan dulu 02 BKK, tanggalnya 04/12/2021. Ya, kita isi dulu biar sama yang dicek juga sama. Nah, teman-teman di sini kita checklist dulu di sini checklist. Nah, di sini hanya 316 karena ada diskon sebesar 3% ya. Karena masih tempo diskon, jadi kita isi dulu, kita lebarkan biar lebih jelas teman-teman. Sudah kita checklist seperti ini. Oke ya. Nah, kita hitung dulu diskonnya. Jadi ini jumlahnya 316. Berapa tadi? 316.0950. Nah, kemudian di sini tinggal kita klik diskonnya ya. 9.776.250 ya. Akun diskonnya adalah sukses diskon ya. Kita oke ya. Oke, sudah, jumlahnya sudah benar ya, 316.098. Kita simpan ini lulusan hutang apa ini? Atas transaksi tanggal atas faktur 23 November ya. Oke. Kita simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah dokumen yang keempat, voucher kas kecil. Kita menu kasbank, kemudian pilih pembayaran. Di sini pastikan ganti petty cash. Nomornya adalah 01 VKK. Pakai VKK. Tanggalnya adalah tanggal 5/12/2021. Memonya pembelian perlengkapan. Oke. Di sini kita isi office supplies ya.
1.218.750. Kita klik kalkulatornya. Oke, pastikan sini sudah benar, data benar. Setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, teman-teman, sampai dokumen yang keempat ini kita cek dulu ya, daftar laporannya dulu, daftar laporan. Sehingga nanti kalau ada kesalahan kita bisa segera perbaiki buku besar, kemudian cek di keseluruhan jurnal. Di sini kita isi tanggal 1 saja, 1/12/2021. Yang bawah kita abaikan, tujuannya nanti kalau ada yang salah ngetik tanggal ini kita ketahuan, kita oke saja. Nah, ini resume yang tadi ya, sampai dokumen yang ini tadi barusan. Oke, 4 bener ya. Ini teman-teman secara berkala bisa dicek nanti di sini ya. Oke, kita lanjutkan dokumen yang kelima. Adalah dokumen penjualan kepada Lavender. Kita klik menu penjualan, kemudian langsung faktur karena di sini soalnya nggak ada pesanan ataupun pengiriman barang. Kita pilih langsung toko Lavender, kemudian nomor invoice-nya adalah 71 PJ, tanggalnya tanggal 6/12/2021. Oke. Kita perbaiki juga di sini. Nah, teman-teman, kemudian barangnya apa? Itemnya adalah lemari pajang tipe 1. Jumlahnya yang kita beli 20 ya. Harga satuannya 5.687.500. Oke. Totalnya seperti ini ya, di 113.750. Setelah itu kita enter, kita input barang yang kedua, lemari pajang tipe 2, jumlahnya 18 unit, 8.312.500 ya harganya. Oke, total semuanya adalah 289.712.500, sudah sama. Oke, pastikan cek lagi invoice dan lain-lainnya. Kalau sudah benar kita simpan dan tutup. Oke. Di sini kalau mau dicek lagi tinggal klik diperbarui. Nah, ini nggak kelihatan. Perbarui di sini nanti akan muncul yang tadi barusan. Ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Ya, jadi bisa dicek secara berkala. Kita lanjutkan dokumen transaksi yang ke-6. Bukti kas masuk diterima dari toko Armida, penerimaan ya, dari penjualan. Kemudian kita pilih penerimaan penjualan. Kita pilih toko Armida. Formnya nomornya 02 PKM tanggal 7. Oke. Ini kita sini tekan juga ya. Oke. Kemudian kita checklist dulu di sini. Nah, biar nggak kelihatan ini. 9 Desember berarti ada diskon ya. Kita checklist dulu seperti ini, teman-teman. Kemudian kita ketik di sini ya. 244 773 375. Kita klik pertama dulu, terus sini kita klik di sini boleh, di sini juga boleh. Diskonnya kita isi 4.995.375. Oke. Akun diskonnya adalah sales diskon berarti ya. Kita oke. Nah, ini kita ketik lagi 244 773 375. Oke ya, si ongnya kosong, teman-teman. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Kemudian dokumen yang ke-7 adalah nota kredit ke Lavender ya. Kita klik penjualan, kemudian kita pilih retur penjualan. Langsung kita pilih untuk Lavender.
SR-nya nomornya adalah 01 NK. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 8/12/2021. Oke. Ini kita samakan juga di sini. Di sini kita pilih dulu fakturnya. Ini 71 ini kita klik ya. Kemudian retur ya. Retur penjualan. Kita klik di sini. Lemari pajang tipe 1. Apakah Anda ingin meretur? Tidak, sebagian saja. Jadi kita hanya akan memilih jumlahnya. Di sini kita isi 1 ya, teman-teman. Oke, kemudian kita enter. Yang kedua adalah pajang tipe 2. Ini kita isi 1 saja. Oke. Totalnya menjadi Rp15.400.000. Sudah sama, tinggal kita simpan dan tutup. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen transaksi yang ke-8. Ini adalah pembelian ke PT Andara ya. PT Andara yaitu berupa 24 dan 25. Kita klik pembelian di sini. Kita langsung ke faktur pembelian. Kita pilih PT Andara. Kemudian invoice-nya kita isikan 124/AN tanggal 9. Oke. Pengiriman sama ya, kita samakan. Kemudian yang dikirim apa? Yaitu tipe pajang 1 ya, lemari. Oke, teman-teman, di sini terkait pajak biar lebih clear juga. Di sini ini otomatis ke checklist tadi ya, udah kena pajak. Nanti jadi sini enggak di checklist seperti ini. Enggak kelihatan di saya, tapi ini ke checklist ya. Jadi nanti dihitung di sini pajaknya ya. Unitnya adalah 24. Terus harganya 4.065. Barang yang kedua lemari pajang tipe 2. Jumlahnya 25 unit, harganya 5.940. Oke. Total semuanya adalah Rp270.666.000 ya. Kalau sudah sama semua, data benar, tanggal dan nomor benar, kita bisa simpan dan tutup. Ya. Kemudian dokumen berikutnya adalah dokumen yang ke-9 ya, teman-teman bisa lihat dulu keseluruhan jurnalnya. Kalau mau dilihat, kita perbarui. Silahkan kalau mau dicek dulu tanggal 9 seperti ini. Dokumen ke-9, bukti kas keluar membayar angsuran bank ke Bank SMK ya. Kita gunakan menu kas bank. Kemudian pembayaran. Kita pilih di sini kas bank, cash in bank. Nomornya adalah 03 BKK. Tanggalnya 10. Memonya adalah angsuran bank ya. Kita pilih di sini bank loan 9 juta. Kemudian interest expense ya. Interest expense beban bunganya adalah 4.950. Lumayan gede. Kita klik di sini, totalnya menjadi 13.950. Kita simpan dan tutup. Kita lanjutkan ke dokumen yang ke-10 adalah voucher kas kecil ya. Masih di kas bank. Kita pilih pembayaran.
Kemudian kita pilih di sini dari petty cash. Nah, buktinya kita ganti 02 VKK. Tanggalnya 11/12/2021. Di sini pembayaran biaya iklan ya. Advertising expense 625. Oke. Kita klik kalkulatornya. Kalau sudah kita simpan dan tutup, kita cek lagi jurnalnya seperti apa. Klik perbarui untuk mengecek. Ya, Rp625.000. Kemudian dokumen yang ke-11 adalah dokumen transaksi penerimaan kas dari toko lavender. Jadi kita gunakan menu penjualan, penerimaan penjualan. Kita pilih toko lavender, PKM-nya sudah, kemudian tanggalnya kita sesuaikan. Di sini juga diganti teman-teman. Nah, di sini. Kemudian kita isi 228/112, kita checklist yang salah satunya. Yang di sini nih, yang ini ya. Yang ini kita checklist bayar karena nggak ada diskon. Checklist, kemudian klik kalkulatornya. Pelunasan piutang tanggal 30 November. Oke. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Kemudian dokumen yang ke-12, bukti kas masuk dari Marvelo ya. Tadi kan dari lavender. Sekarang dari Marvelo masih sama, penjualan. Kita isi, klik bukti keterangan penjualan. Kita isi untuk Marvelo. Oke ya. Tanggalnya kita sesuaikan dulu, tanggal 14 bulan 12 2021 teman-teman ya. Oke. Kemudian 203568 ya, nggak ada diskon. Kita checklist saja seperti ini. Kita klik kalkulatornya. Pelunasan piutang tanggal 30 November. Oke ya. Kalau sudah sama semuanya, kita simpan dan tutup. Dokumen ke-13, faktur penjualan ke Marvelo. Masih di menu penjualan teman-teman, kita klik faktur penjualan. Kita pilih Marvelo. Oke. Marvelo kita pilih. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan 15/12/2021. Oke. Di sini kita isikan 14 unit lemari pajang tipe 1 ya. Harganya 5.687.500. Kemudian 15 unit harganya adalah 8.312.500. Oke, totalnya adalah 224.743.750. Oke, kalau sudah, kita bisa simpan dan tutup. Oke ya. Oke, silakan dicek kembali jurnalnya untuk memastikan tidak ada yang salah. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek di bagian bawah ya. Yang tadi di tanggal 14, yang terakhir tadi ini. Oke, kita lanjutkan ke dokumen transaksi yang ke-14. Bukti kas keluar membayar hutang ke toko Dirama. Kita pilih menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Dirama kita isikan di sini adalah PKK 04.
tanggalnya 17/12/2021. Oke, kemudian ini kita betulkan juga. Di sini pelunasan utang tanggal 15 ya November ya. Jadi nggak ada diskon karena waktunya sudah lewat tempo. Ini kita checklist teman-teman di sini. Oke, checklist sudah, kemudian klik di sini. Oke. Kita tap ya, totalnya adalah 297.343.750. Setelah itu kita simpan dan tutup. Lanjut ke dokumen yang ke-15. Ini udah 15, sekarang 15 adalah pengeluaran kas untuk bayar PLN dan PAM. Kas bank, kita pilih menu pembayaran. Kita di sini pilih masih dari cash in bank. Kita benarkan dulu 205 BKK 19/12/2021. Di sini pembayaran listrik dan telepon. Listrik, air dan telepon ya. Bulan November berarti kita, karena November berarti ini masuk utang ya. Utang beban kita isi 2.625.000. Oke, kita klik kalkulatornya. Kalau data udah benar semua, tinggal kita simpan dan tutup. Dokumen yang ke-16, sebelum 16 kita cek dulu jurnalnya ya, biar teman-teman bisa perbarui dulu. Klik. Ini kita lihat hasil yang ini ya, 17 sama 19 seperti ini. Berikutnya adalah dokumen yang ke-16 ya. Di sini adalah transaksinya adalah transaksi pembelian ke PT Dirama. Jadi kita gunakan menu pembelian, faktur pembelian, kemudian kita pilih nama company-nya adalah PT Dirama. Nomor invoice-nya kita isi 089 garis miring DR. Tanggalnya tanggal 20 bulan 12 2021. Ini kemudian barangnya lemari pajang tipe 1 24 unit, harganya 4.063. Kemudian lemari pajang tipe 2 15 unit ya, harganya 942.500 ya. Oke, totalnya sudah benar 205.314.450. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Nah, ini tadi yang sampai dokumen ke 16 tadi.